Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun dan kapanpun kalian berada. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar kimia dasar 1 lagi tentang laju reaksi. Apa sih yang akan kita pelajari di laju reaksi ini? Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang harus kalian kuasai di laju reaksi ini. Yang pertama, untuk menganalisis laju reaksi dan order reaksi pengetahuannya. Dan tentunya indikator pencapaiannya adalah dapat menjabarkan tentang laju reaksi dan order reaksi dan dapat menentukan laju reaksi suatu zat dalam suatu reaksi. Lalu, untuk keterampilannya dapat menganalisis data percobaan untuk menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, rumus persamaan laju reaksi, serta laju reaksi sendiri. Tentunya indikator ketercapaiannya yaitu menganalisis dan order reaksi untuk suatu reaksi dalam suatu reaksi, menganalisis dan menentukan tetapan laju reaksi dalam suatu reaksi, dan menganalisis dan menentukan persamaan laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Maksudnya, apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Definisi dari laju reaksi itu sendiri adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Jadi bisa reaktannya atau bisa produknya per satuan waktu itu dia berubah konsentrasinya. Nah, satuan waktunya apa? Satuan waktunya itu bisa menit, bisa detik, bisa jam, bisa hari, dan satuan waktu yang lain. Karena setiap reaksi itu memiliki satuan waktu yang berbeda-beda kecepatan reaksinya atau laju reaksinya. Misal, untuk reaksi pembusukan daging, misal, kita nggak mungkin menentukan laju reaksi pembusukan daging itu dengan satuan detik, karena akan sangat banyak. Kita bisa pakai satuan hari atau jam atau lain sebagainya. Misal pada reaksi pengkaratan besi, itu akan lebih lama lagi dibandingkan laju apa? Misal dibandingkan dengan neutralisasi asam klorida dengan NaOH, misalnya seperti itu. Itu hanya berlangsung sepersekian detik, beberapa detik saja. Jadi satuan waktunya itu tidak terbatas hanya detik atau menit saja, bebas ya satuan waktunya seperti itu. Lalu perubahan konsentrasi reaktan atau produk itu perubahan yang seperti apa, Pak? Pasti pertanyaan seperti itu. Tentunya perubahan konsentrasi reaktan atau produknya itu untuk reaktannya, saya perhatikan ini diagram gimana. Untuk yang sumbu X itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Perhatikan. Nah, untuk yang biru itu adalah untuk produk atau hasil reaksi, sementara yang merah adalah untuk reaksi. Di sini kita lihat bahwa konsentrasi produk atau hasil reaksi kan sebelum reaksi itu dia tidak ada. Lama-kelamaan dia akan naik, akan bertambah terus dan akhirnya sampai reaksinya berakhir. Artinya perubahan konsentrasi untuk produk itu bertambah dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan perubahan konsentrasi untuk reaktan itu sendiri yaitu berkurang. Karena awal konsentrasinya itu berapa banyak, seiring berjalannya waktu reaksi itu berlangsung, reaktan itu akan semakin berkurang sampai ada yang habis sebagai reaksi pembatasnya. Sehingga kalau ditanyakan perubahan konsentrasinya seperti apa sih, Pak? Tentunya perubahan konsentrasi untuk reaktan itu berkurang, untuk produk itu bertambah. Kalau dirumuskan di dalam suatu persamaan, maka V dalam di sini adalah laju reaksi sama dengan negatif delta konsentrasi reaktan dibagi delta T atau perubahan waktu. Atau dapat dituliskan juga sebagai delta konsentrasi produk dibagi dengan delta T. Nah, tanda minus di sini sebenarnya tidak mutlak harus ada. Tapi tanda minus ini menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan itu berkurang loh. Sementara tidak ada tanda minus untuk produk bahwa menunjukkan bahwa konsentrasi produk itu bertambah. Tapi bolehkah nggak, Pak? Saya tidak menggunakan tanda minus atau tanda plus
boleh, tidak wajib tanda minus dan tidak punya. Hanya menunjukkan bahwa tanda minus itu hanya untuk reaktan karena dia perubahannya adalah berkurang, sedangkan untuk tanda plus itu hanya untuk produk karena dia bertambah. Seperti itu. Tapi ini bukan vektor sehingga tidak mutlak harus ada plus atau minusnya. Bisa dipahami ya? Tuh. Jadi kalau misal saya punya soal seperti ini kita samakan dengan stoichiometry. Jika saya punya reaksi seperti ini, A ditambah B menjadi C ditambah D. Maka laju reaksi bisa dituliskan sebagai negatif delta konsentrasi A dibagi delta T atau negatif delta konsentrasi B dibagi delta T atau sama dengan delta konsentrasi C dibagi delta T atau sama dengan delta konsentrasi D dibagi delta T. Tentunya di sini delta T-nya itu akan sama karena reaksi itu berlangsung itu simultan. Jadi ketika konsentrasi A dan B itu berkurang secara bersamaan dalam 1 detik, bahkan bersama-sama berkurang, itu akan simultan dalam 1 detik juga konsentrasi C dan D itu akan ditambah. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah jumlah konsentrasinya. Jadi misal dalam 1 detik itu belum tentu konsentrasi A yang berkurang itu sama dengan konsentrasi B yang berkurang. Begitupun dengan belum tentu berapa konsentrasi C dan D yang bertambahnya. Belum tentu sama. Tapi untuk satuan waktunya itu sama. Oke? Oke. Jika saya punya soal seperti ini. Dalam suatu wadah, 1 mol amoniak mengurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Waktu yang diperlukan amoniak untuk mengurai sempurna adalah 4 detik. Tentukan A. Laju reaksi penguraian amoniak tersebut. B. Laju reaksi pembentukan gas hidrogen. Dan C. Laju reaksi pembentukan gas nitrogen. Apa yang harus kita cari yang pertama? Tentunya kita tuliskan persamaan stoikiometrinya dulu. Kita tuliskan persamaan reaksinya dengan sempurna. 2NH3 mengurai menjadi N2 ditambah 3H2. Kondisi awal amoniak itu 1 mol. Lalu karena dia bereaksi habis, maka di kondisi akhirnya ada 0 mol. Maka yang bereaksi berapa? Tentunya bereaksi adalah 1 mol. Nah, sesuai dengan persamaan reaksi stoikiometri yang sudah dibahas di semester lalu, maka perbandingan dari reaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Maka jika amoniaknya 1 mol, maka nitrogennya sesuai dengan perbandingan koefisien maka 0,5 mol dan gas hidrogen yang dihasilkan adalah 1,5 mol sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Lalu di sini untuk masuk kita cari laju reaksinya, kan yang kita cari adalah deltanya. Delta konsentrasi amoniak, delta konsentrasi nitrogen, dan delta konsentrasi hidrogen. Nah, delta konsentrasi atau perubahan konsentrasi itu bisa kita lihat dari ini, yaitu di bagian reaksi. Karena di bagian reaksi itu menunjukkan selisih dari kondisi awal sebelum reaksi dan kondisi akhir setelah reaksi. Tentunya untuk reaktan pasti berkurang. Awalnya 1 mol, akhirnya 0 mol. Berarti berkurang sebanyak 1 mol. Untuk produk tentunya bertambah. Awalnya dia tidak ada, di akhir reaksi dia terbentuk 0,5 mol nitrogen dan 1,5 mol hidrogen. Artinya penambahan konsentrasinya adalah untuk nitrogen sebanyak 0,5 mol dan untuk hidrogen sebanyak 1,5 mol. Tentunya seperti itu. Maka di situ yang di kolom reaksi itu pasti perubahan konsentrasi yang terjadi dalam suatu reaksi itu dalam satuan waktu yang sama. Sehingga untuk mengetahui untuk yang A, berapakah laju reaksi penguraian amoniak? Laju penguraian amoniak kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui bahwa berarti negatif 1 mol karena yang berkurang ada 1 mol dibagi selama 4 detik, waktunya adalah 4 detik, 4 second. Maka V amoniak di sini adalah negatif 0,25 mol per second per detik. Lalu untuk nitrogen ya tinggal kita masukkan saja 0,5 mol dibagi 4 detik 0,125 mol. Lalu untuk hidrogen tentunya 1,5 mol dibagi 4 detik
0,375 mol. Ingat ya, tanda minus hanya menunjukkan dia berkurang. Tapi apakah dia lebih lambat? Tidak. Karena tentunya di sini kita lihat angkanya. Kita lihat berarti dalam 1 second, dalam 1 detik, si hidrogen ini akan membentuk sebanyak 0,375 mol. Dalam 1 detik, si nitrogen akan terbentuk 0,125 mol, dan dalam 1 detik si amonia ini akan berkurang sebanyak 0,25 mol. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa kelajuan atau kecepatan reaksinya itu tergantung pada sebanding dengan koefisien reaksinya. Semakin besar koefisien reaksinya, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat. Dan semakin kecil koefisien reaksinya, maka laju reaksinya akan semakin kecil. Karena apa? Karena reaksi itu secara simultan sesuai dengan koefisien reaksinya ini kan. Dan waktunya sama. Jadi, Pak, ini kan 0,25. Saya ulangi lagi, tanda minus ini bukan berarti dia lebih lambat daripada yang 0,125 ini. Tanda minus ini hanya menunjukkan bahwa dia sebagai reaktan, artinya konsentrasinya berkurang, tapi tidak lebih lambat. Karena yang menunjukkan dia lebih lambat atau lebih cepat itu angkanya. Jelas ya? Oke, maka dari sini, dari contoh soal ini, kita bisa ketahui perbandingan laju reaksi masing-masing zat di dalam suatu reaksi. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jika ada persamaan reaksi A plus B menjadi C plus B, di mana untuk huruf kapital atau huruf besarnya itu adalah zatnya apa, sementara huruf kecilnya itu menunjukkan koefisiennya. Ingat ya, huruf kecil koefisien, huruf besar adalah zatnya. Ya, maka rumusnya bisa kita lihat seperti ini perbandingannya. 1 per koefisien A sama dengan VA sama dengan 1 per koefisien B kali VB sama dengan 1 per koefisien C dikali VC sama dengan 1 per koefisien D dikali VD. Kita masuk ke latihan soalnya. Gas amonia direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen dan uap air. Jika laju reaksi penambahan gas nitrogen adalah 0,24 mol per detik. Tentukan perbandingan laju reaksi masing-masing zat pada reaksi tersebut, laju pengurangan amonia dan oksigen, dan laju penambahan uap air. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, kita tuliskan persamaan reaksinya. Di sini kita ketahui bahwa amonia bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen dan uap air. Tentunya harus kita setarakan dulu. Apakah sudah setara reaksi ini? Belum. Oke, kita setarakan. Ya, seperti ini. 4NH3 ditambah 3O2 menjadi 2N2 ditambah 6H2O. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya. Untuk mengerjakan soal yang pertama, perbandingan laju reaksi. Maka tadi kan sudah diketahui bahwa 1 per A VA sama dengan 1 per B VB sama dengan 1 per C VC sama dengan 1 per D VD. Maka kita langsung masukkan. Jadi di situ A-nya itu adalah amonia, A kecil itu berarti koefisiennya berarti 1 per 4 dikali VNH3 sama dengan 1 per 3 dikali VO2 sama dengan 1 per 2 dikali VN2 sama dengan 1 per 6 dikali VH2O. Hanya sekedar itu saja untuk menentukan perbandingan laju reaksi masing-masing zatnya. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu laju pengurangan amoniak dan oksigen. Amoniak dan oksigen ini tentunya ada sebagai reaktan. Jadi sudah kita tahu bahwa boleh ditulis menulis boleh tidak. Sekarang ini kita coba tidak ditulis menulisnya, karena kita sudah tahu bahwa reaktan itu pasti akan berkurang. Oke, di sini yang diketahui adalah 0,24 mol per detik itu punyanya penambahan gas nitrogen. Artinya dia produk karena bertambah ya, sebanyak 0,24 mol per detik. Karena yang diketahui adalah nitrogen,
untuk mencari laju reaksi amoniak, maka kita ambil perbandingan dari si amoniak dengan si nitrogen, karena nitrogen yang diketahui. Lalu kita tuliskan seperti ini, 1/4 VNH3 sama dengan 1/2 VN2. Karena si nitrogen yang kita ketahui. Kalau di sini yang kita ketahui oksigen, berarti di sini kita tinggal cari perbandingannya amonia dengan oksigen, dan begitu seterusnya. Oke, lalu di sini 1/4-nya kita bisa pindah ke sebelah kanan, menjadi VNH3 sama dengan 1/2 dikali 4/1. Balik ya, dikali VN2. Lalu tinggal dimasukkan, berarti 2 dikali 0,24 mol per second, ketemu VNH3-nya adalah 0,48 mol per second. Untuk mencari V oksigennya sama caranya seperti VN3, berarti di sini yang ketahui adalah VN2 dengan kita ambil perbandingannya dari O2, V oksigennya. Sehingga ada seperti ini, 1/3 VO2 sama dengan 1/2 VN2. Lalu sepertiganya kita pindah sebelah kanan, sehingga menjadi VO2 sama dengan 1/2 dikali 3/1 dikali VN2 sama dengan 3/2 dikali 0,24, ketemu 0,36 mol per second. Lalu kita cari laju penambahan uap air, sama seperti cara sebelumnya, di 1/6 VH2O sama dengan 1/2 VN2. Kita pindah 1/6-nya menjadi sebelah kanan, menjadi VH2O sama dengan 1/2 dikali 6/1 dikali VN2 sama dengan 3 dikali 0,24 mol per second, ketemu 0,72 mol per second. Gimana? Mudah bukan? Oke, setelah pembelajaran kita untuk hari ini, silakan dipelajari lagi, silakan latihan lagi, banyak soal latihan di internet, silakan dicari, belajar lagi. Kita akan berjumpa di video selanjutnya, dan semoga kalian tetap sehat, dimanapun berada, dan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.